memang kalau di Alfidas itu kita bikin anak-anak itu antusias dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi mungkin beda dengan sekolah lain, ini kita selalu ada itu namanya pasar sodako. Jadi anak-anak tiap kelas itu sudah kita minta bawa sembako, misalkan kelas A bawa beras, kelas B bawa ini bagi-bagi sirup. kita ya. Nanti kita akan mengundang salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta yang kurang mampu ya, untuk hadir bersama pendidiknya. Jadi nanti akan banyak belajar di situ ya. Jadi kayak pasar, jadi mereka kita siapkan troli atau keranjang, kita buatkan uang kertas gitu ya. Anak-anak yang berjualan, anak-anak Alfidas yang berjualan, nanti dari hasil mereka belanja akan dibawa pulang, kita packing kayak gitu. Sebagai satu di antara sekolah bertaraf internasional di Kota Solo, Jawa Tengah, Al-Firdaus World Class Islamic School terus meningkatkan performanya. Terlebih saat bulan Ramadan, Al-Firdaus melakukan berbagai kegiatan yang tak hanya melibatkan sekolah, namun juga melibatkan secara langsung seluruh murid hingga orang tua siswa. Kegiatan tersebut diantaranya pengajian akbar, sumarek Ramadan, bakti sosial, hingga fun learning. Lantas seperti apa beragam kegiatan tersebut dan bagaimana keseruan para murid menyambut bulan suci Ramadan di Al-Firdaus? Berikut penjelasan dari Syamsuddin Isnanto selaku Kepala Sekolah SD Al-Firdaus dan Sixta Madubala selaku PYP Principal selengkapnya dalam program Ngaso Tribun Solo. Dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sandi Wanita di Ngaso Ngobrol Sore Podcast Tribun Solo. Kali ini Sandi tentu gak sendiri, Tribuners ya. Sudah kedatangan sosok inspiratif, karena hari ini bakal ngobrolinnya agak berat tapi tetap ceria ya. Meski di bulan Ramadan kita tetap semangat. Ini langsung saja kita sambut, ini perwakilan dari Sekolah Al-Firdaus Solo. Halo. Waalaikumsalam. Masya Allah, bawaannya adem banget ya Bapak Ibu. Ruangannya yang adem. Oke. Ruangan baru soalnya ya. Bisa aja loh ya. Oke, dan kebetulan Tribuners kali ini diwakilkan ada Bu Sixta. Ya Bu ya, ini siap. Menjabat sebagai dari pihak unit TK. Iya. Saya prinsipal PYP. Oke. Dari di Alfidas ya, PYP Alfidaus. Oh, PYP Alfidaus. Oke, selamat datang ya Bu. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Mbak Sandi. Sama-sama. Kemudian ada Bapak Syamsuddin. Betul yang sekali. Sudah terdengar suaranya. Aduh, nafasnya merdu banget Pak. Iya, katanya merdu. Penyanyi betul ya? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Tergantung moodnya aja. Oh, iya. Kalau Ramadan ini saya banyak ngajinya. Masya Allah, terlihat adem banget ya auranya Pak ya. Oke, kalau kebetulan kalau Pak Syamsuddin ini berarti menjabat sebagai apa sekarang fokusnya Pak? Kalau saya di PYP itu saya di unit SD atau elementary. Saya ini menjabat sebagai National Curriculum Reader. Ya, jadi menangani kurikulum nasional gitu. Jadi agak berat ya Pak ya? Enggak sih, kadang-kadang sama beban hidup lebih berat beban hidup. Waduh, kelihatan saya juga terbebani. Oke, selamat datang juga Pak Syamsuddin atau Pak Syam aja nih Pak? Pak Syam aja, Pak Syam enak. aja, lebih enak dan singkat ya. Oke, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah ceria ya? Tetap ceria ya. Iya. Puasa aman ya Pak Bu ya? Aman. Oke, aman. Oke, dah di tengah suasana Ramadan ini, para umat Islam menyambutnya dengan luar biasa sekali. Betul, tentunya di tengah kesibukan sebagai seorang mungkin guru juga, kalau mungkin yang ditahu Tribuners ya, jadi seorang guru, pembina di sekolah untuk siswa-siswinya gitu. Nah, di tengah Ramadan ini kesibukannya nih masing-masing kalau saat ini apa nih? Mungkin silahkan dari Pak Syam dulu. Kesibukannya apa Pak saat ini fokusnya? Kalau saya sama di rumah, di masyarakat ada juga kesibukan, di sekolah juga ada kesibukannya juga. Kalau di sekolah kesibukannya apa ya? Ya paling mengajar sama anak-anak, menyiapkan materi-materi seperti itu, kadang di kantor gitu. Kalau di rumah ini biasanya ini, kalau ada sholat taraweh kita
biasa digeret jadi imam lah gitu. Oke. Ngisi sedikit apa kultum. Waduh. Ya, kuliah terserah antum maksudnya gitu. Banyak ceramahnya nih. Sering diceramain nggak Pak siswa-siswinya? Saya malah dicerami siswa-siswi. Oke. Gitu. Kebalik ya. Iya. Karena Alfidus itu kan anaknya komunikator sekali. Oke, Jadi siap. saya lebih suka mendengar daripada memberikan ceramah. Luar gitu. biasa gitu. Jadi di rumah maupun di sekolah sama ya Pak kesibukannya gitu. Tapi memang Sama. fokusnya berarti belajar mengajar sejauh ini berjalan dengan maksudnya seperti hari-hari biasa atau porsinya ada tetap pengurangan? Sebenarnya begini, kalau saya karena National Curriculum Leader ini, saya posisinya tidak mengajar. Oke. Tapi saya berkeliling untuk istilahnya supervisi, evaluasi, mengajar terhadap guru-guru begitu. Tapi secara kedinasan ini saya menduduki sebagai jabatan kepala sekolah secara kedinasan. Baik. Jadi Alfidus itu kan ada dua, dari sisi kedinasan dan dari sisi yayasan gitu. Kalau di yayasan saya menjabat sebagai National Curriculum Leader di sini. Jadi kalau di sekolah ya saya harus keliling supervisi ke guru-guru, mengamati bagaimana proses pembelajarannya, apakah berjalan lancar atau ada kendala gitu. Kalau ada kendala kan biasanya kita bantu lah seperti itu. Jadi lebih aktif mengamati juga ya Pak, entah Betul itu sekali. proses pembelajaran maupun guru-gurunya juga diamatin ya Pak ya. Iya. Siswanya apalagi puasa nggak nih? Iya, Oke. begitu. Oke, itu kalau Pak Syah. Kalau Bu Zita nih kayaknya nggak kalah sibuknya nih. Kalau Bu Zita sendiri sibuknya lebih ke apa nih Bu? Kalau saat Ramadan seperti ini gitu. Jadi kalau Ramadan di Alfidus itu kan ada program ta'alumfi ya. Jadi memang kita ingin mengenalkan anak-anak apa saja sih yang bisa dilakukan umat muslim ya selama bulan Ramadan itu kita kenalkan sejak dini. Jadi kalau saya memang meskipun membawai PYP dari EY sampai IL ya elementary, yang pasti program Ta'alumfi ini memang menjadi sesuatu banget buat Alfidus, terutama bagaimana anak-anak ngerti apa yang bisa dilakukan ya, giving contribution-nya, kemudian ibadah apa yang bisa dilakukan, karena terutama untuk yang IWA itu kan lebih banyak sesuatu yang harus implementatif. Sehingga anak-anak tidak saja mengerti tetapi bisa menerapkan, bisa melakukan banyak hal. Nah itu yang kita kembangkan selama Ramadan. Dan tentunya meskipun jam kerja guru berkurang, tetapi sebenarnya kadang kita nggak bisa pulang lebih awal karena tugasnya masih ada ya. Eventnya itu banyak di Ta'alumfi ini. Oke. Nah, jadi kalau di awal Ramadan ini kan kita mulai dari Pak Pawe ya, sambut tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Kemudian setelah itu habituasi yang sehari-hari dilakukan oleh anak-anak dan guru itu sudah kita programkan. Ada tadarus bulia, ada amal firdaus, ada Alfidus go to masjid. Jadi kita kembangkan di situ. Nah ini kita tetap karena punya konsep 3 pilar pendidikan ya. Jadi kita tetap menggandeng orang tua sehingga 3 pilar pendidikan ini bisa berjalan meskipun Ramadan tidak menjadi halangan. Justru banyak hal yang bisa dilakukan ya, sehingga anak-anak menjalani program Ramadan di sekolah ini menjadi sesuatu yang senang, ibadah tanpa terasa, banyak hal yang bisa dilakukan baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat. Oke, baik. Jadi nggak cuma ngerti aja maknanya Ramadan itu apa, tapi juga mempraktekannya juga secara langsung ya, gitu. Nah, sejauh ini antusias anak-anak menjalani program-program tersebut. Nah, biasanya mungkin bisa dijelaskan beberapa program, mungkin salah satunya atau salah duanya mungkin yang termasuk antusias diikuti anak-anak itu biasanya apa sih untuk menariknya gitu? Kalau di elementary itu banyak sekali program yang dilaksanakan selama bulan Ramadan ini. Baik. Tentu saja berbeda dengan hari-hari biasa ya, karena Ramadan ya spesial. Kita sama, karena namanya PYP sama namanya programnya Ta'alumfi Ramadan. Di situ tadi awal sudah dijelaskan oleh Bunda Sikta bahwa kita ada pawai Ramadan. Di situ anak-anak kita ajak berkeliling. Ya di situ mengumandangkan
ayo besok sebentar lagi Ramadan loh, dan lagi nanti ada tarweh, ada puasa, ada berbuka, ada macam-macam di situ. Terus sambil menyebarkan flyer jadwal imsakiyah. Baik. Itu sambil membuat poster-poster yang menarik itu, mengajak untuk kebaikan seperti itu. Setelah itu juga ada, tidak dari siswa saja ternyata, kemarin dari komite sekolah juga mengadakan sebuah event kajian Tarhib Ramadan yang alhamdulillah dihadiri oleh Ustadz Syekh Anas Jaber. Ini beliau adalah adiknya Syekh Ali Jaber. Gitu. Nah, setelah itu di dalam keseharian di Al-Firdaus di elementary itu nanti ada hal yang mungkin di luar Ramadan tidak dilaksanakan. Yakni kalau pagi kita ada acara ini, selain murojaah, semua anak-anak wajib mengaji terlebih dahulu. Baik. Jadi dibuat halakoh gitu setiap pagi. Ini alhamdulillah meningkatkan kualitas bacaan anak-anak. Itu wajib untuk semua sekolah, maksudnya kelas apapun ya Pak ya? Iya, dari grade 1 sampai grade 6 itu semuanya melakukan hal itu. Kemudian nanti masih ada lagi, nanti ada iftar. Iftar itu diikuti oleh grade 1, 2, 3 dengan orang tuanya. Kita bagi dua. Di dalam iftar itu juga ada tampilan anak-anak yang ingin memeriahkan acara itu, dan ada juga kajian. Kemudian iftar grade 4, 5, 6 itu juga nanti langsung dilakukan satu rangkaian dengan acara mabit, malam bina iman spiritual dan takwa gitu. Jadi nginep semalam gitu di situ. Dan dijamin acaranya asik gitu. Karena banyak ada rangkaian-rangkaian acara lainnya ya. Itu ada selain iftar dengan orang tua, malam itu kita ada acara ranking 1 gitu ya. Jadi anak-anak antusiasnya dari situ ya. Iya, di situ. Terus ada juga lomba nasyid di situ. Waduh, ada nasyid juga. Gitu. Boleh dengan iringan seadanya, mau bawa galon, mau bawa apa. Sekreativitasnya anak-anak ya. Terus juga ada ini halakoh membaca Al-Qur'an seperti itu. Terus kemudian nanti yang mungkin ini berbeda dengan sekolah yang lainnya. Di akhir minggu ini kan ini minggu terakhir untuk masuk Ramadan itu. Baik. Itu nanti anak-anak akan membuat parsel Ramadan. Separsel juga bisa ya? Iya. Banyak ya agendanya. Iya, parsel. Nah, hasil penjualan parsel nanti ini akan diwujudkan dalam paket-paket baksos. Nah, nanti kita akan sebarkan ke masyarakat. Yang pertama masyarakat sekitar dulu. Nanti kalau sudah cukup masyarakat sekitar sekolah, kita akan ke kantong-kantong kampung-kampung yang mungkin masyarakatnya banyak yang kekurangan. Anak-anak kita ajak langsung ke sana, biar mereka masuk ke rumah-rumah memberikan sendiri. Begitu. Jadi mereka tahu secara langsung ya bagaimana prosesnya untuk melakukan semua itu, jadi terlibat langsung. Iya, seperti itu. Karena mereka di Al-Firdaus itu rata-rata anak-anak itu kan menengah ke atas secara tingkat strata sosialnya, dan biar mereka juga tahu bahwa melihat rumahnya orang-orang lain itu ada yang seperti ini loh, ada yang seperti ini, langsung masuk ke gang-gang sempit kita ajak seperti itu. Di bantaran-bantaran sungai itu, bantaran rel kereta api kita ajak seperti itu. Dan sejauh ini mereka antusiasnya luar biasa berarti. Antusias, padahal kita hanya membatasi nggak setiap anak kita bisa ajak ke sana. Kan tapi yang tidak ikut itu biasanya mereka langsung gimana ya rasanya sedih gitu ya. Banget kayaknya gitu. Iya. Bikin ketagihan ya, karena berarti nggak cuma belajar aja, tapi mereka juga belajar ya yang praktek kehidupan sesungguhnya tuh gini loh gitu ya. Gitu ya, banyak banget. Nah, kalau Bu Sita sendiri gimana Bu? Program apa nih yang sekiranya mungkin anak-anak termasuk sangat antusias di situ gitu? Ya memang kalau di Al-Firdaus itu kita bikin anak-anak itu antusias dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi mungkin beda dengan sekolah lain, ini kita selalu ada itu namanya pasar sodako. Jadi anak-anak tiap kelas itu sudah kita minta bawa sembako, misalkan kelas A bawa beras, kelas B bawa ini bagi-bagi sirup. gitu ya. Nanti kita akan mengundang salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta yang kurang mampu ya, untuk hadir bersama pendidiknya. Jadi nanti akan banyak belajar di situ ya. Jadi kayak pasar, jadi mereka kita siapkan troli atau keranjang, kita buatkan uang kertas gitu ya. Anak-anak yang berjualan, anak-anak Al-Firdaus yang berjualan nanti
dari hasil mereka belanja akan dibawa pulang, kita packing kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga ada kegiatan tahun ini kita punya di IWA itu program Ramadan Tahfidz Fun Day. Jadi setelah anak-anak pulang pembelajaran, tapi sifatnya nggak wajib nih ya, bagi orang tua yang memang ingin putra-putrinya bergabung, kita ikutkan program tersebut. Jadi ada program tambahan setelah sesi pulang itu di situ kita ajarkan Al-Husna, Iqra kita itu pakai Al-Husna metodenya, kemudian tahfidz, kemudian juga pembiasaan Islamic Studies, dan nanti di akhir sesi itu akan kita bagikan kayak sertifikat, medali untuk anak-anak. Jadi ada apresiasinya ya, achievement yang didapatkan gitu. Kalau baksos kita ada semua sih. Semua sama ya, dari berbagai grade ada semua ya. Dari ada IL, IWA sama. Kita bawa satu paket dari rumah dan nanti sama kita satukan dengan hasil dari penjualan parcel itu. Kita buat paket-paket lagi. Terus kita sebarkan ke masyarakat yang mungkin ini sangat membutuhkan. Ya, ini lulus bisa manajemen semua nih anak siswa-siswinya Al-Firdaus ya. Insya Allah. Nah, ada satu lagi sih Mbak Sandi ya, anak-anak kita ajak Al-Firdaus go to masjid ya. Apa tuh? Jadi praktek sholat langsung di masjid ya. Jadi tapi tidak di salah satu masjid. Kalau di SD kebetulan punya gedung di situ ada masjid. Kalau di IWA kan hanya musola. Nah ini kita programkan satu kelas itu ke masjid mana, sama satu lagi mushaf Al-Quran. Ya, itu kerjasama dengan orang tua murid juga. Nah ini yang ada di Al-Firdaus. Jadi upaya-upaya ini kita lakukan supaya benar-benar nilai-nilai Ramadan itu mengena pada anak-anak dan dia engaging, terlibat langsung, karena memang secara konsep pembelajaran di Al-Firdaus pembelajaran kita ini bagaimana inquiry ya, anak-anak mengembangkan rasa ingin tahunya, terlibat langsung, sehingga kegiatan pembelajaran ini bermakna buat anak-anak, sehingga apa yang diperoleh ini benar-benar membumi di dalam hati dan perilaku anak-anak. Dan alhamdulillahnya siswa-siswinya sangat antusias dan juga tertarik dengan semua program. Nah, ini kan banyak banget program yang sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau untuk materi sendiri, materi-materi, nah gimana sih untuk caranya dari guru-guru gitu menyeimbangkan gitu loh antara ini pas lagi event, ini pas lagi kita materi. Apakah cara ngebalance-nya itu semua gimana tuh? Silakan dari siapa? Sebenarnya begini, tentu saja kita mengatur timing ya Pak. Jadi ketika di luar Ramadan kan kita full day sampai sore. Di dalam Ramadan ini kita anak-anak kita kurangi materi pembelajarannya yang 35 menit menjadi 30 menit yang itu untuk EL. Dan itu kita akan tambahi banyak sekali hal-hal yang bernuansa religius di situ. Ya, karena mumpung momennya Ramadan gitu. Saya tadi biasanya kita ada ini halakoh membaca Al-Quran seminggu 2 kali. Kita jadikan setiap hari. Gitu. Kita atur sendiri jadwalnya. Begitu. Terus kemudian ketika anak-anak ini biasanya sholat duhur berjamaah itu langsung selesai pulang masuk ke kelas. Kalau di bulan Ramadan ini setelah selesai duhur kita bacakan hadis-hadis Nabi. Ya, dan itu mungkin biar mereka familiar. Jadi anak-anak familiarnya hanya ayat-ayat di Al-Quran. Kadang mereka tidak paham bahwa Al-Quran itu ada penjelasannya, pendampingnya di hadis-hadis Rasulullah kan begitu. Jadi setiap kali setelah sholat duhur, biasanya kan kita pulang sampai asar. Ini kita pulang hanya sampai duhur saja. Itu setelah duhur selesai dibacakan hadis-hadis Nabi dan dijelaskan oleh ustadz-ustadzah apa toh maksudnya hadis ini, apa toh implikasinya dalam kehidupan kalian, aplikasinya bagaimana. Tambahnya seperti itu. Kalau di secara ranah keislaman di bulan Ramadan ini di Al-Firdaus. Jadi ada porsinya gitu ya, dengan ya menyempilkan lah beberapa ya materi-materi yang religius banget gitu, biar anak-anak juga ini tahu gitu dan ngeh memaknai Ramadan ini. Nah,
Berarti sama ya, ini semua dari Ya sebenarnya gini, jadi setiap pembelajaran itu kita bedah masing-masing ada unit ya atau tema tersendiri. Cuma di unit yang keempat di IY, kalau di IL unit kelima. Unit kelima ini kita integrasikan sehingga memang ini sudah masuk di dalam perencanaan pembelajaran. Jadi memang guru-guru per grade itu sudah mendiskusikan melalui kolaborasi meeting and planning materi apa sih yang mau nanti kita kenalkan kepada anak-anak. Nah, tadi kan ada Islamic Core ya, yang dimana itu menjadi ruhnya semua pembelajaran yang ada di materi Al-Firdaus. Nah, kebetulan ini bulan Ramadan, tentunya muatan Ramadan ini kita up ya supaya menjadi highlight pada materi-materi yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi tidak asal kita sesuk gini aja, enggak, itu memang sudah masuk di perencanaan pembelajaran gitu. Nah, kita kan sampaikan itu kepada orang tua pada saat parent orientation. Jadi orang tua sudah ngerti. Nanti selama unit berjalan ini materi apa saja yang diajarkan. Oh, materi unit 5, unit 4, kemudian ada muatan ta'alum fi. Apa aja sih yang diajarkan. Nah, ini memang sudah dirancang sedemikian rupa supaya nanti desain pembelajaran itu memang benar-benar sudah disiapkan oleh guru dan diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua tidak saja tahu tapi bisa support dari rumah apa sih yang bisa didukung anak-anak belajar dari rumah supaya ngeling dengan terpantau materinya gitu ya gitu. Jadi siswa-siswi Al-Firdaus nih nggak bisa macam-macam nih. Iya, karena setiap pagi ketika kita briefing pagi anak-anak datang itu ditanya tadi malam sholat tarawih enggak, sholat kumpul apa enggak gitu, sudah baca Al-Quran belum, selalu ditanyakan seperti itu setiap pagi. Jadi ya yang berbeda adalah memang tarawih sih ya. Biasanya kan di luar Ramadan kan tidak ada tarawih. Kalau ini kita tanyakan tarawihnya, kamu tarawih di mana, berapa rakaat gitu kan, sambil santai lah begitu. Tapi ya namanya anak-anak, kadang ada yang tarawih, ada yang tidak. Karakternya banyak ya Bang ya. Iya, karena masih anak. Dan ini hal satu lagi kemarin IY sudah tampil di Paragon ya. Oh iya, dalam acara apa tuh? Ini Paragon ini kan ada event-event setiap sore di mana untuk selama Ramadan ini ada acara ngabuburit. Gitu ya. Nah, karena itu Paragon bekerjasama dengan Al-Firdaus setiap hari Rabu itu meminta untuk mengisi acara di situ di lantai 3 atau lantai 4 itu di food court itu. Jadi kami ada acara sholawatan di situ, dongeng, terus ada kemarin yang gerak ada lagu ya, itu jadi acaranya tidak melulu tentang keagamaan saja, tapi kreativitas anak-anak seni Islami ya kita dakwah tidak hanya sekedar dari ceramah kan. Dengan seni Islami kan juga bisa menjadi sarana dakwah syiar kita begitu. Jadi dakwahnya ala anak-anak seperti itu. Menarik sekali. Berarti itu setiap hari Rabu ya. Biasanya dimulai dari jam berapa itu, Bapak? Kita mulai dari jam 4. Dari jam 4. Udah, ini jam 4 seperempat kita mulai, kemudian menjelang berbuka kita sudah selesai. Jadi untuk Tribuners ya yang pengen tahu nih gimana nanti, kayaknya nih adikku nih nanti kalau masuk Al-Firdaus nih juga bisa tampil kayak gitu juga, nih bisa nonton dulu ya di The Park Solo baru ya berarti. Paragon. Paragon, maaf. Paragon. Oh iya, Solo Paragon ya, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Jadi selama Ramadan ya. Nah, itu kan berarti banyak anak-anak yang harus mentalnya kan diasah ya untuk tampil. Itu kan bukanlah hal yang mudah, apalagi di depan kamera banyak orang gitu. Nah, itu memang ada, atau di Al-Firdaus sendiri ada bimbingan khusus nggak sih untuk kayak misalnya harus perform di media atau gimana gitu? Atau gimana sejauh ini? Jadi kalau di Al-Firdaus di kurikulum kita kan ada learner profile ya, di mana tidak saja anak-anak ini dikembangkan knowledge sipilnya saja, tetapi juga kemampuan yang lain termasuk berani unjuk diri ya, self management skill itu juga diajarkan, sehingga dengan adanya event-event seperti ini
merupakan upaya untuk mewadahi bakat, kemudian mengembangkan life skillnya anak-anak untuk berani mencoba, berani unjuk diri kayak gitu. Jadi memang ini mewadai ya Pak, learner profile-nya anak-anak gitu. Kalau di Alfirdaus itu kan sekolah yang harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti gurunya. Karena setiap anak ini dilahirkan oleh orang tua itu dengan macam-macam karakter. Betul. Nah, di Alfirdaus ini guru-gurunya harus dituntut untuk memahami karakter masing-masing anak, sehingga nanti cara pembelajaran tuh anak ini kayak apa sih, berkomunikasi dengan anak ini kayak apa sih, begitu. Guru-gurunya harus tahu. Nah, setiap kali ini Alfirdaus itu kan dalam 1 tahun itu ada 6 tema. Ya, setiap tema ini kita sebut dengan unit of inquiry gitu ya. Jadi karena kita mengadopsi pembelajaran inquiry learning ya Bu ya, itu. Jadi setiap kali di 2 bulan itu endingnya nanti asesmennya kami tidak melulu asesmen itu hanya menggunakan mengisi titik-titik itu, tapi enggak. Tapi anak-anak harus bisa presentasi. Jadi setiap anak setiap 2 bulan itu harus ada project yang dia kerjakan, kemudian mempresentasikan projectnya yang tentu berhubungan dengan unit of inquiry yang dilaksanakan pada 2 bulan tersebut. Jadi anak sudah dilatih untuk tampil bagaimana berbicara, bagaimana memperkenalkan produknya gitu. Jadi ini memang komunikator skillnya diasah, self management, social skillnya anak-anak lebih kritis dan aktif pastinya critical thinkingnya yang jelas. Karena inquiry learning yang kita adopsi ini memang guru-guru harus bisa menstimulasi anak-anak untuk critical thinkingnya muncul begitu. Berarti sangat, karena gurunya aktif, muridnya juga aktif, sama-sama aktif, dan harus akhirnya sefrekuensi juga gitu ya. Iya, harus. Jadi kalau di kelas kami tuh rame. Jadi rame dalam rangka apa? Dalam rangka berdiskusi. Jadi antara anak dengan anak, antara anak dengan guru itu sudah terbiasa di sekolah itu seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal kan ini Ramadan, momennya juga ada bedanya, porsinya juga ya gitu. Tapi kalau dari sudut pandang dari kacamata guru-guru sendiri menghadapi saat Ramadan ini, ada nggak sih kadang tuh tingkah nyeleneh ataupun apa gitu ya, mungkin dikatakan dari siswa-siswi gitu, ada nggak? Kalau mungkin dari EL sendiri, ada gimana tuh Pak kalau siswa-siswi EL tuh? Kalau EL ada sih perbedaan, tapi tidak signifikan. Tapi ada anak-anak yang mungkin kalau sudah siang itu agak lemes gitu ya. Itu. Kamu acting ya. Aduh kayaknya gak kuat nih Pak gitu. Kita gojekin aja, kita anak-anak bercanda. Enggak, aku nih udah lapar banget. Sabar dulu. Nanti kalau bisa sampai sore pahalanya besar loh, gitu ya. Dapat hadiah surga dari Allah loh nanti loh. Kan kita motivasi aja. Tapi dengan bahasa ala anak-anak yang muda. Jadi buatlah mereka yang berat itu jadi ringan gitu ya. Karena anak-anak ya ada yang aku tadi pagi nggak sahur. Kenapa saya? Jujur banget. Mamaku nggak bangun. Lah papamu? Kalau mama nggak bangun, papa yang nggak bangun. Waduh. Sekeluarga terkonsep bareng nih. Sahur. Ya sudah. Kamu sekuatnya aja nanti puasanya. Kalau emang belum kuat sampai sore ya nanti bilang sama mama sama papa ya. Jadi kita kan humanis gitu loh sama anak-anak. Kan toh mereka juga masih anak-anak begitu. Jadi step by step lah ya, seperti teman ya ngajarinnya gitu. Seseneng itu dan se-friendly itu juga gitu berarti di Alfirdaus ini gitu. Kalau Bu Sixta sendiri ada pengalaman apa nih Bu? Kalau di EY itu kan melayani usia dari 1,5 sampai 6 tahun ya. Jadi memang sebenarnya bukan kendala sih, cuma memang usia dini itu kan butuh pembiasaan. Jadi memang pola tidurnya sedikit berubah ya, sehingga memang ada beberapa anak yang datangnya jam agak siang karena mungkin ikut sahur. Bagi kami bukan kendala, tetapi bagaimana cara untuk bisa tetap anak-anak termotivasi meskipun agak siang, nggak ogah-ogahan ke sekolah kayak gitu. Nah kita biasanya kayak gitu, kita lakukan video call. Kemudian mungkin motivasi, barangkali ada 1-2 orang siswa yang sakit kayak gitu, kita bisa share ya kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian kita lakukan video call kayak gitu supaya mereka
tertantang untuk bisa masuk sekolah, Oke. semangat kayak gitu. Jadi selama ini menurut saya bukan tidak ada sesuatu kendala yang cukup Betul. berarti ya, Betul tetapi sekali. memang kita tantangannya itu gimana sih bisa membuat program Ramadan ini tetap anak-anak happy, orang tua tetap menaruh kepercayaan penuh ya, karena kan kita libatkan orang tua di dalam kayak tadi baksos kayak gitu, meskipun tetap menggandeng komite, tapi misalkan kalau di EY dulu pakai beduk subuh kayak gitu ya, untuk infak, belajar infak di rumah dibawa ke sekolah. Nah ini kita bikin beda tahun ini. Jadi kita buat bersama anak menjahit kayak dompet kecil dari kertas, kemudian kita pilah menjadi 2. Di situ setiap hari dibawa anak ke sekolah, dibawa pulang supaya di rumah bisa menyisihkan uang jajannya ya, entah itu 1.000, 5.000, is up to you anak-anak gitu ya. Nah itu efektif ya, kerjasama dengan orang tua. Kenapa dibikin 2 pilah? 1 kebetulan Alfidos pembangunan masjid nih, mungkin masyarakat yang mau donatur juga masih terbuka ya Pak. Jadi 1 untuk pembangunan masjid, 1 untuk mendukung kegiatan baksos selama Ramadan. Apakah bazar sedekah, apakah baksos. Dan alhamdulillah orang tua bisa mengerti dan tetap semangat untuk membangun kerjasamanya dengan sekolah. Luar biasa. Jadi dari guru, siswa-siswi sampai orang tua semua terlibat di dalamnya ya, Iya, gitu. Oke. Nah untuk yang terakhir nih mungkin bisa harapannya ke depannya untuk Al-Firdaus sendiri, untuk siswa-siswinya, dan juga mungkin ada event yang mau digelar, silahkan untuk ini disapa juga Tribuners, Pak, Bu, silahkan. Jadi, Pak Syam. Nah ya Pak Syam aja. Saya lihat melihat. Iya. Kalau harapan kami pendidikan itu kan kalau untuk TK sama SD itu kan jangkauannya untuk meraih kesuksesan itu masih panjang sekali. Anak-anak yang kita didik saat ini kan kita harus persiapan untuk 30 tahun yang masa akan datang. Jadi mungkin anak-anak yang saat ini kita didik belum kelihatan progresnya, tapi kita tidak tahu nanti dasar ini kan nanti akan membuat dia sukses di masa akan datang, karena kita nggak tahu di masa yang akan datang itu banyak sekali profesi-profesi yang mungkin tidak ada saat ini. Betul. Dan kita tidak menyiapkan anak-anak secara menjadi seorang robot. Beda dengan kita dulu secara sekolah di negeri kan, gurunya harus kapok di depan tulis, kita harus menghafalkan sampai bermimpi. Sekarang enggak. Yang kita bekali mereka adalah skill. Bagaimana cara belajar, ya. Bagaimana cara dia survive nanti. Di Al-Firdaus semuanya diberikan itu. Jadi bukan konten materi yang kita utamakan, tapi skill dan cara berpikir anak-anak untuk bisa memecahkan masalah mereka sehari-hari. Jadi harapan kami nanti dengan fondasi yang ada di Al-Firdaus ini, tentu saja fondasi secara keislaman juga nanti akan membekali anak-anak untuk bisa sukses 30 tahun lagi. Amin ya, pastinya itu harapan yang luar biasa sekali ya ke depannya gitu. Ibu Sita ada tambahan, silahkan. Ya, saya menambah aja. Al-Firdaus kan juga punya program inklusi ya, yang ini memang salah satu keunggulan Al-Firdaus juga. Kita meyakini bahwa setiap individu itu adalah unik. Kemudian semua individu mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Nah, Al-Firdaus punya itu, di mana guru-guru ini selalu berupaya ya memberikan bagaimana cara menstimulasi pendidikan dengan diferensiasi pembelajaran, karena keunikan itu harus tetap terwadai, karena tadi tidak menjadi robot ya Pak, yang dilahirkan sesuai dengan skill yang dia punya, karena kita dari awal mulai dari PAUD sampai jenjang SMP SMA itu kita kembangkan agensi anak, bahwa setiap individu itu punya voice, choice, dan ownership. Jadi pembelajaran apapun itu kita sesuaikan dengan bakat, minat, ide, dan gagasan anak-anak, supaya anak-anak tidak tertekan ya. Apalagi kita sekolah merdeka ya, sekolah penggerak, di mana
mereka kita fasilitasi tidak saja metodenya, tetapi dari mulai bahan main, bagaimana memproses belajarnya itu kita fasilitasi sehingga benar-benar mereka bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri, menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Pak Syam dan Sama-sama. juga Bu Sixta ya. Saya kalau dengerin cerita nih keasikannya jadi pengen balik sekolah lagi ya. iya. Saya usianya udah gak cukup nih mau balik Iya. lagi. Nanti kalau Iya. putra atau putri bisa dititip. Oh iya, kami, siap. gitu. Langsung ya nanti. Iya, inden aja bisa. Oke. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya Al-Firdaus semakin sukses, Amin. lancar semua programnya. Amin. Ramadan semakin semangat dan tambah semangat ngajarnya Siap. juga. Saya selalu. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan Sandi bersama Bu Sixta dan juga Pak Syam dari Al-Firdaus. Semoga Tribuners di luar sana yang mungkin saudara-saudaranya atau adiknya atau siapa aja deh yang pengen ke Al-Firdaus langsung aja nanti kontakkan ya Pak Bu ya. Siap. Oke, sekian perbincangan dari saya di Ngobrol Sore kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Tribun Solo hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.